Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu Dr. Jusun Sunaingsi, SPD MPD, dan para penonton dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 3C, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Sumedang, dengan anggota. Yang pertama ada Mutiara Cantika Nia, dengan absen 1 dan NIM 2100999. Yang kedua ada Ega Rahmalia, dengan absen 8 dan NIM 2101183. Yang ketiga ada Radila Putri Gunadi, dengan absen 11 dan NIM 2102909. Yang keempat, ada saya sendiri, yaitu Akbar Zaki Azhara dengan absen 23 dan NIM 2103270. Dengan bangga, kami mempersembahkan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Hasil pencapaian peserta didik Indonesia pada literasi sains sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 belum mengalami kemajuan. Pada tahun 2000, Indonesia berada pada peringkat 38 dari 41. Pada tahun 2003, Indonesia berada pada peringkat 38 dari 40 negara. Pada tahun 2006, Indonesia berada pada peringkat 50 dari 57 negara. Pada tahun 2009, Indonesia berada pada peringkat 60 dari 65 negara. Dan pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 65 negara. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara. Serta terakhir, di tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 69 dari 77 negara. Data tersebut menjelaskan bahwa hasil pencapaian peserta didik Indonesia pada literasi sains belum mengalami kemajuan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis literasi, dan ini merupakan permasalahan yang serius. Oleh karena itu, perlu sebuah manajemen peningkatan mutu pendidikan. Lalu, apa itu manajemen mutu pendidikan dan apa saja yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan tersebut? Berikut ini, mari kita simak penjelasannya. Pengertian manajemen menurut Henry Fayol, yakni manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian mutu menurut KBBI yakni mutu adalah ukuran baik buruknya suatu objek, kecepatan, tingkat atau derajat kecerdasan, dan kualitas. Maka, mutu pendidikan adalah hal yang esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Maka dapat disimpulkan, menurut pendapat Hoy Jardine and Wood 2005, 11-12, mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan proses mengembangkan bakat para pelanggan atau peserta didik dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien atau stakeholder yang membayar untuk proses atau output dari proses pendidikan. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama yakni adanya dukungan pemerintah. Salah satu amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga dengan adanya amanat tersebut, tidak dapat dipungkiri sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan pendidikan di Indonesia. Misalnya saja, peningkatan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD, bantuan operasional sekolah, sertifikasi guru dan peningkatan kesejahteraannya, standarisasi dan akreditasi sekolah, pengadaan sarana prasarana sekolah, serta berbagai kebijakan lainnya. Hal yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan yang kedua yakni kepemimpinan kepala sekolah. Terdapat 5 standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Yang pertama yakni kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian terdiri dari berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, serta memberi tauladan bagi komunitas yang ada di sekolah. Kompetensi ini juga mendorong agar memiliki keinginan yang kuat dalam mengembangkan diri sebagai kepala sekolah.
dan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah. Yang kedua yakni kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial ini diantaranya bisa dijabarkan untuk menyusun instrumen kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sekolah, serta untuk menyusun laporan hasil pengawasan. Yang ketiga yakni kompetensi kewirausahaan. Tujuan pengembangan kompetensi kewirausahaan bagi kepala sekolah adalah agar sekolah inovatif, kerja keras, memiliki inovasi kuat, pantang menyerah, dan kreatif dalam mencari solusi terbaik, sehingga mampu menjadi contoh bagi warga sekolahnya. Yang keempat yakni ada kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi ini diantaranya yakni membimbing dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran berdasarkan standar isi, standar kompetensi, dan standar dasar, serta dapat untuk menyusun RPP, membimbing guru dalam melaksanakan dan merawat media pembelajaran, serta memotivasi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Dan kompetensi yang terakhir yakni ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial diantaranya kepala sekolah mampu berinteraksi dengan warga sekitar dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas dalam satuan pendidikan. Nah, hal yang dapat mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan yang ketiga yakni kinerja guru. Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, guru harus memiliki standar kompetensi guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. Yang kedua yakni ada kompetensi kepribadian. Kompetensi ini merupakan kepemilikan sifat-sifat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya yakni berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga yakni ada kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan kemampuan dalam mengetahui pengetahuan bidang ilmu, teknologi, atau seni yang diampunya. Yang terakhir, yang keempat yakni ada kompetensi sosial. Kompetensi ini merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, atau isyarat, serta mampu bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Yang keempat yaitu kurikulum yang relevan. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sudarsyah dan Nurdin menjelaskan komponen-komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Komponen-komponen ini merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dalam pencapaian kurikulum yang baik harus melaksanakan keempat komponen-komponen tersebut secara holistik dan menyeluruh. Pentingnya kurikulum yang baik dan relevan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima yaitu lulusan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 25 ayat 4 dinyatakan standar kompetensi lulusan sebagaimana mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cermin bangsa. Yang kedua, ada pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, dan memiliki metakognitif dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Yang ketiga yaitu keterampilan.
memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan diri yang dipelajari dari sekolah secara mandiri. Yang keenam, budaya iklim organisasi yang efektif. Budaya dan iklim memberikan identitas dan tuntutan kepada setiap anggota organisasi di sekolah, kepala sekolah, guru, pegawai, staf, dan siswa, untuk dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai dan karakter organisasi yang ada di sekolah. Untuk itu, budaya dan iklim organisasi yang berorientasi mutu perlu dibentuk oleh anggota organisasi sekolah agar setiap anggota dapat bekerja dengan baik sehingga mutu sekolah yang baik dapat dicapai. Ketujuh, ada dukungan orang tua dan masyarakat. Nasution mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan sekolah yaitu 1. Adanya mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud dan saran dari sekolah. Yang kedua, memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua dan siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, ada membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan tentang sekolah. Dan yang terakhir yaitu menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah. Secara umum dapat dilihat bahwa tujuan adanya kerjasama orang tua dan masyarakat dengan sekolah adalah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Besarnya peran yang harus dilakukan atau diambil oleh masyarakat dan orang tua tertentu bermaksud untuk pencapaian mutu pendidikan. Hal ini tentunya harus diupayakan dan terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Sekolah mampu menjaga hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat dan orang tua guna membantu usaha-usaha sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.